Mimpi besar Franco Morbidelli bersama tim pabrikan Yamaha untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP sepertinya hanya tinggal kenangan. Penampilan Morbidelli yang masih jauh dari harapan selama 2 musim terakhir semakin jelas membuktikan karirnya di MotoGP sedang tidak baik-baik saja. Yamaha YZ RM1 disinyalir menjadi faktor utama yang menyebabkan Morbidelli mengalami kemunduran. Di samping performanya yang menurun pasca insiden yang melibatkan dirinya dengan pembalap Pramac Racing Johan Zarco beberapa tahun yang lalu. Dari situlah para pendukung Morbidelli mulai resah dan akhirnya memilih untuk berpindah ke lain hati. Mengingat saat ini para anggota VR46 satu persatu mulai menjajaki podium utama MotoGP. Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan juga Luca Marini. Merekalah para rider Akademi Balap Valentino Rossi yang saat ini tengah bersinar di barisan depan. Namun berbeda dengan Morbidelli, dia saat ini satu-satunya anggota akademi yang keluar dari 10 besar klasemen pembalap. Tak seperti saat memperkuat tim satelit Yamaha, penampilan Morbidelli justru semakin terpuruk saat membela tim pabrikan. Hal ini yang menimbulkan banyak komentar yang menyarankan Morbidelli untuk hengkang dari Yamaha dan bergabung dengan Ducati. Kontrak Morbidelli yang belum jelas dengan pabrikan Garputala itu semakin memperjelas dalam waktu dekat dia bisa saja meninggalkan pabrikan yang telah membawanya menjadi runner-up MotoGP 2020 itu. Lantas, pabrikan mana yang bisa memberikan ruang untuk Morbidelli untuk meneruskan karirnya di MotoGP? Mengingat Yamaha pun masih menaruh harapan besar dan membuka pintu untuknya. Seperti diberitakan sebelumnya, juara dunia World Superbike Toprak Razgatlioglu yang digadang-gadang akan menggantikan posisi Morbidelli di pabrikan Yamaha akhirnya batal. Dia lebih memilih memperkuat tim BMW WSBK. Namun dengan bertahannya Morbidelli di pabrikan asal Jepang itu bukanlah pilihan yang tepat untuk saat ini. Terlebih jika Yamaha tidak segera membenahi motor andalan mereka YZ RM1 agar mampu kembali bersaing dengan pabrikan-pabrikan Eropa. Dari sini Franco Morbidelli dia berharap bisa mengetahui masa depannya di Yamaha usai liburan musim panas. Morbidelli mengatakan MotoGP Inggris 2023 menjadi momen dirinya tahu akan nasibnya karena tentu ia perlu mempersiapkan diri di 2024 nanti. Seperti yang diketahui, kerjasama antara Yamaha dengan Morbidelli akan usai pada penghujung MotoGP 2023. Sejauh ini Yamaha pun belum memberitahukan apakah tetap akan memakai jasa Morbidelli atau tidak di MotoGP 2024. Tentunya Morbidelli memiliki harapan bisa terus bertahan di tim pabrikan asal Jepang tersebut. Performanya pun kini mulai membaik usai sempat kesulitan beberapa tahun terakhir. Sejauh ini rider asal Italia itu sukses menempati peringkat ke-11 di klasemen sementara pembalap MotoGP 2023. Ia hanya tertinggal 7 poin dari rekan satu timnya Fabio Quartararo yang bertengger di posisi ke-9. Meski berada di posisi 11, setidaknya Morbidelli mampu memberikan peningkatan dibandingkan dengan musim lalu. Manajer tim KTM Factory Racing Team Francesco Guidotti berbicara dengan Sky Sport tentang kemungkinan masuknya Marc Marquez ke dalam tim pada tahun 2024 dan memberikan rinciannya. Masa depan Marc Marquez menjadi perbincangan banyak orang, terlebih lagi setelah pernyataan Alberto Puig yang menyeratkan bahwa dia membiarkannya bebas karena Honda tidak menahan siapapun. Tempat yang paling banyak dibicarakan untuk juara dunia 8 kali ini adalah KTM. Bos tim telah berbicara tentang hal ini di Sky Sport. Tampaknya Francesco Guidotti memberikan jawaban tidak kepada Marc karena ia menjelaskan Marc Marquez bukanlah pembalap kami dan karena itu bukan subjek yang kami tangani. Semua energi kami difokuskan untuk mengembangkan motor dengan memanfaatkan kemampuan para rider yang kami miliki. Kami memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain dan kami berpikir dari sana untuk masa depan, mengacu pada Pedro Acosta. Namun Guidotti menekankan sekali lagi apa yang terjadi dengan 93, seolah-olah ingin mengakhiri masalah ini. Marquez telah diusulkan kepada kami oleh semua jurnalis dengan ribuan cara, dan dengan ribuan cara kami mencoba membuatnya mengerti bahwa bagi kami saat ini Marc Marquez bukanlah pilihan yang tepat. Dia bukan pembalap kami tidak bisa membicarakannya dengan alasan apapun, baik saat ini maupun di masa depan. Namun dia memiliki kontrak dengan Honda dan kami semua harus menyadari hal itu. Masa depan Marc Marquez belum terjawab hingga kejuaraan kembali setelah jeda.
Francesco tampak sedikit lelah dengan pertanyaan tentang Marquez, meskipun dia selalu menjawab dengan sangat baik. Tetapi dia dengan jelas mengatakan bahwa dia fokus pada kata-kata yang diucapkan Alberto Puig. Dia bebas, Honda tidak ingin mempertahankan orang yang tidak senang untuk tetap bersama kami. Bahkan Mark sendiri, di depan mikrofon DAZN, bersama Izaskun Ruiz tidak membantah apapun. Juga tidak mengomentari apakah dia akan bertahan di Honda atau tidak. Dia hanya mengatakan bahwa dia fokus pada pemulihannya dan komitmennya pada kontraknya di Honda. Selama jeda musim panas, masalah ini akan terus disorot di semua jejaring sosial dan media, dan hingga kembalinya kejuaraan, masalah ini tidak akan terselesaikan. Sementara itu, CEO KTM Stefan Pierer juga tidak ingin menambah anggaran hingga 70 juta euro atau sekitar 1,15 triliun rupiah demi membentuk tim baru atau menambah pembalap baru. Marc Marquez tidak ada dalam pertanyaan untuk KTM karena jika dia menang, itu diklaim karena pembalapnya, jika dia kalah, itu dibilang karena motor saya, tutur Pierer. Kami tetap bersama pembalap muda kami. Berkat Akademi MotoGP kami memiliki cadangan personil di 2 kelas kecil, kata Pierer menambahkan. Marc Marquez sudah mencapai batasnya dan itu berarti sesuatu, karena dia sepertinya tidak punya batas. Masalahnya di Honda, kerumitan terus berlanjut di setiap akhir pekan Grand Prix, dan sudah ada 2 balapan berturut-turut di mana pembalap Spanyol itu harus mengatakan tidak untuk membalap di hari Minggu untuk melindungi kesehatan fisiknya. Alberto Puig mengomentari hal ini secara objektif dan mengakui bahwa tidak masalah jika dia tidak ingin balapan karena hal ini meskipun dia dalam kondisi fit. Momen Honda saat ini dan masalah dengan Marc Marquez. Ini tidak bagus, itu jelas. Masalahnya adalah situasinya tidak bagus untuknya, tetapi dia juga secara fisik tidak sehat, jadi ketika Anda mengalami masalah, bukan masalah kesehatan, tetapi sedikit rumit, kata Puig. Ketidakhadirannya lebih dari sekadar alasan. Dia sudah merasa tidak enak badan, sulit bernapas, dan dokter mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat baginya untuk balapan karena masalah tulang rusuknya. Waktu yang buruk bagi Marquez dan Honda. Mereka mengatakan bahwa masa-masa sulit tidak berlangsung seumur hidup, tetapi ketika Anda mengalaminya, itu sangat sulit dan itulah situasi yang kami hadapi saat ini. Aku Alberto Puig. Anda tidak bisa mengubah situasi seperti ini secara radikal. Tidak ada yang tahu saat ini apa yang harus dilakukan Honda dengan baik. Jika saya tahu, saya akan menjadi Tuhan, tapi itu sulit. Yang pasti tidak akan membalikan keadaan jika Anda tidak melakukan apa-apa atau jika Anda diam saja. Kami mencoba melakukan banyak hal, tapi terkadang Anda melakukan hal yang tak berhasil, dan itu jelas tak berhasil sekarang, lanjut manajer tim Repsol Honda itu. Tapi jika Anda berhenti, saya yakin tak ada yang terjadi. Kami harus terus melaju untuk melihat apakah suatu saat nanti kami bisa. Jelas Anda tak bisa mengubah situasi seperti ini secara radikal. Ini progresif, tambah Alberto Puig.